Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Alida Linawati, Magister Kesehatan Fiskua, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Dr. Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Erin Arsianti, Spesialis Mata, Magister Sains, Magister Public Health, selaku Direktur Pelayanan Pendidikan dan SDM.
Yang terhormat Bapak Haryadi, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa, Certified Rural Bank Director. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Bapak Bayu Ananto, S.Kepnus, Bapak Aris Sugiarto, SST, serta yang terhormat Bapak Ibu Saudara peserta seminar keperawatan pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah pengetahuan dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Moh Aziz Adiputro. Izinkan saya memandu jalannya seminar pada siang hari ini. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap selalu sehat. Amin. Acara ini merupakan serangkaian acara dari ulang tahun RS Rumah Sakit Mata Dr. Yap yang ke-99. Seminar ini mengusung tema Collaborative Approach in Managing Patient with Refractive Error. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber. Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Diakhiri penutup. Bapak, Ibu yang berbahagia, mengijak acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Alida Linawati, Magister Kesehatan Fiskua, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Alida Linawati, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua bisa bertemu di siang hari ini dalam webinar. Dan alhamdulillah topik pada siang hari ini berjudul Collaborative Approach in Managing Patient with Refractive Error, yang pada siang hari ini sesinya untuk perawat. Kegiatan ini sebetulnya merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta yang ke-99 tahun. Tepatnya nanti akan jatuh pada hari Minggu 29 Mei 2022. Sesi perawat ini sebetulnya merupakan sesi yang ketiga setelah sebelumnya terselenggara sesi untuk dokter umum, untuk dokter spesialis mata, dan minggu depan akan berlanjut menjadi sesi yang terakhir, yaitu sesi untuk optometris. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pelayanan paripurna kepada pasien merupakan hasil kolaboratif dari berbagai profesi yang terkait dan tentu saja saling mendukung satu sama lain. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, pada peringatan hari ulang tahun yang ke-99, webinar ini memang sengaja didesain dalam beberapa sesi profesi tenaga kesehatan, serta penunjang yang tentu saja turut berperan langsung dalam proses pelayanan terkait dengan pelayanan kelainan refraksi. Tentu saja dengan para narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Sebagai rumah sakit khusus mata, maka Rumah Sakit Mata Dr. Yap juga telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi dari beberapa fakultas kedokteran, sehingga program-program pendidikan dan penelitian menjadi salah satu concern kami. Oleh karena itu, kami terus konsisten melakukan berbagai program-program pendidikan dan penelitian. Baik itu dilaksanakan terkait dengan teori maupun praktek, dengan harapan akan semakin meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan yang berguna dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pada kesempatan yang baik ini tentu kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber webinar siang hari ini, yaitu Bapak Bayu Ananto, Sarjana Keperawatan Nurse, dan Bapak Aris Sugiarto, SST, yang merupakan perawat mata senior di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada moderator Bapak Muhammad Aziz. Dan karena ini masih bulan Syawal, izinkan saya mewakili direksi dan seluruh jajaran Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Mata Dr. Yap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilafan kami selama ini, dan kami tentu juga memohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan pada siang hari ini ada kesalahan, kekeliruan ataupun khilafan yang kami lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga Bapak dan Ibu memperoleh ilmu yang bermanfaat dalam memberikan pelayanan kesehatan mata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama oleh narasumber Bapak Bayu Ananto, Sarjana Keperawatan Nurse. Bapak Bayu akan menyampaikan materi tentang managing patient with refractive disorder, education is the key. Bapak Bayu Ananto ini kelahiran Sukoharjo Januari 1981, tinggal di Cibuan, Sumberadi, Melati, Sleman, dengan riwayat pendidikan SD Negeri 1 W Jepara, Lampung, SMP Negeri 232 Jakarta Timur, dilanjutkan SPK Negeri Metro Lampung, kemudian D3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan S1 Nurse Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Riwayat organisasi Bapak Bayu Ananto menjadi Ketua DPK PPNI RS Mata Dr. Yap, Ketua 2 Ikatan Perawat Mata Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PPNI Kota Yogyakarta. Sedangkan riwayat pekerjaannya sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap dan Gawat Darurat tahun 2009, Ketua Komite Keperawatan 2013, Kepala Seksi Keperawatan tahun 2013, Kepala Instalasi Rawat Jalan, dan Ketua Subkomite Kredensial. Kepada Bapak Bayu Ananto, langsung saja. Waktu pemaparan 20 menit, Pak Bayu. Waktu dan tepat, disilakan. Terima kasih Bapak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan. Untuk pertama, yang saya hormati Ibu Dr. Alida Linawati, Menkes Fiskwa, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Kemudian yang saya hormati juga moderator dan pembicara kedua Mas Aris. Kemudian izinkan kami menyapa beberapa teman-teman yang tadi saya lihat sudah hadir di forum Zoom ini. Ada Bu Vivi Retno Intening dari Bethesda, salam hormat Bu Vivi, dan ada beberapa teman-teman juga dari Poltekkes. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk sharing walaupun via online. Kali ini saya diberi amanat dan diberi kesempatan untuk berbagi tentang edukasi yang dilakukan pada pasien dengan refractive error atau refractive disorder. Mohon izin, saya mulai untuk share screen. Ya. Kali ini saya akan membawakan topik dengan judul Managing Patients with Refractive Disorder dan Education is the Key. Ada dua kata kunci yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah
refractive disorder patient, dan yang kedua adalah education. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip data dari WHO yang dirilis tahun 2021 kemarin. Dinyatakan bahwa secara global, at least paling tidak sekitar 2,2 miliar orang di dunia ini menderita kerusakan atau berkurangnya penglihatan. Paling tidak 1 miliar dari kasus yang sudah didata, ini sebetulnya kerusakannya atau penurunan penglihatannya sebetulnya bisa dicegah atau paling tidak bisa ditangani. Kemudian di antara 1 miliar itu, termasuk beberapa yang memiliki derajat sedang sampai parah kerusakan penglihatannya, ini diakibatkan oleh refractive error atau kerusakan refraktif yang tidak tertangani dengan baik. Jumlahnya kurang lebih 88,4 juta orang. Jumlah yang sangat banyak sekali. Sedikit mengulik tentang apa itu sebetulnya refractive disorder. Bapak Ibu yang saya hormati, refractive disorder atau refractive error didefinisikan oleh WHO sebagai sebuah gangguan yang sangat umum terjadi. Dibuktikan dengan tadi penderitanya sampai kurang lebih 2,2 miliar. Ini terjadi apabila mata tidak dapat memfokuskan gambar yang ditangkap dari dunia luar. Akhirnya, atau jadinya, ini membuat penglihatan menjadi kabur dan beberapa mengalami keburukan yang cukup parah sehingga menyebabkan rusaknya penglihatan. Ini adalah 4 dari beberapa refractive error atau refractive disorder yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah miopia atau rabun jauh. Ini yang paling kita sering sebut dengan minus, atau kemudian hiperopia yang sering kita sebut dengan plus, di mana pasien kesulitan untuk melihat dekat namun tidak masalah dengan penglihatan jauh. Kemudian astigmatism atau paling sering kita sebut dengan silinder, di mana pasien kesulitan untuk memfokuskan cahaya karena permukaan kornea yang tidak rata. Kemudian yang terakhir adalah presbiopia yang umumnya diderita oleh lanjut usia yang disebabkan karena hilangnya daya akomodasi lensa. Walaupun masih ada kasus-kasus yang lain, kita fokuskan kasusnya pada 4 ini pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, dari kasus-kasus yang sering terjadi, baik minus, plus, silinder maupun presbiop, ada beberapa common treatment yang biasanya diberikan oleh dokter ataupun rumah sakit maupun klinik. Yang pertama, yang paling mudah adalah memberikan kacamata. Kemudian yang kedua, memberikan kontak lens dengan berbagai jenis. Yang ketiga adalah melakukan prosedur corneal based corrective laser, such as LASIK or PRK. Ini adalah metode untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan refraktif yang saat ini sedang populer. Kemudian yang terakhir adalah pembedahan yang berbasis lensa dengan menggunakan intraocular lens. Jadi lensanya yang asli dikeluarkan, kemudian dilakukan penanaman lensa buatan atau lensa implan. Bapak Ibu, sedikit mengulik tentang teori yang dikemukakan oleh Picker Institute bahwa dalam patient center care, perawatan yang terpusat pada pasien, itu salah satu dari elemen yang tidak dapat diabaikan adalah pemberian informasi dan edukasi. Di mana edukasi ini diberikan oleh multidisiplin, dan saat ini edukasi yang diberikan kepada pasien itu wajib hukumnya untuk dilakukan secara terintegrasi. Nah, dalam konteksnya, kita para perawat diminta untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien, proporsional dan tidak melampaui kewenangan. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan, kemudian diperlukan pula update yang harus dikuasai oleh perawat, sehingga kita bisa memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan tepat guna. Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca, Kementerian Kesehatan sudah mungkin merilis standar akreditasi rumah sakit yang merupakan versi penyempurnaan dari standar akreditasi yang mungkin akan dilaksanakan setelah pandemi ini berakhir. Dinyatakan dalam
manajemen informasi dan edukasi pada pasien dan keluarga. Edukasi yang efektif diawali dengan pengkajian kebutuhan edukasi pasien dan keluarganya. Ini adalah kunci pertama, di mana tidak ada edukasi tanpa pengkajian kebutuhan. Karena edukasi yang tepat diberikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian, edukasi akan efektif apabila dilakukan sesuai dengan pilihan pembelajaran yang tepat, kemudian mempertimbangkan keyakinan, nilai budaya, kemampuan membaca, serta bahasa pasien. Sehingga komunikasi dan edukasi yang diberikan itu diberikan secara efektif, efisien, kemudian materinya tersampaikan, dapat dipahami oleh pasien dan keluarga, serta pada akhirnya keluarga dapat berpartisipasi dalam perawatan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan proses perawatan dan pengobatan pasien itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah inti dari apa yang akan saya bicarakan pada kali ini. Bagaimana caranya melakukan asesmen dan bagaimana caranya kita melakukan edukasi kepada pasien. Pada saat kita menerima pasien yang diduga mengalami kelainan refraksi atau refractive disorder, kita harus lakukan pengkajian, dan simptom yang paling sering kita temukan adalah keluhan penglihatannya double, penglihatannya kabur, kemudian beberapa menyatakan penglihatannya berkabut, adanya glare, silau atau halo, ada lingkaran cahaya di sekitar penglihatan pasien. Kemudian squinting, jadi pasien seolah-olah itu menyipitkan matanya, berusaha untuk memperoleh penglihatan yang lebih jelas. Gitu. Kemudian mungkin juga ada keluhan pusing atau sakit kepala. Kemudian setelah kita mendapatkan tanda dan gejala yang kita amati, kita juga harus melakukan pengkajian tentang pasien background. Bahasa apa yang paling sering digunakan oleh pasien, kemudian apa background edukasinya atau pendidikannya. Kemudian kita juga harus tahu saat ini status emosi pasien, apakah siap untuk menerima edukasi, apakah pasien sedang dalam kondisi emosi yang tidak stabil, hingga kemudian ada tindakan prioritas lain yang harus diberikan. Kemudian adakah keyakinan atau nilai-nilai pasien yang diyakini. Seperti contoh, beberapa kita pernah menemui bahwa beberapa pasien yang akan dilakukan operasi katarak menolak untuk dilakukan penanaman lensa implan karena itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Kita hormati karena memang pasien berhak menerima atau menolak suatu tindakan. Kemudian bagaimana support sistemnya, termasuk bagaimana kondisi ekonomi dan kemudian bagaimana dukungan finansial keluarga, karena ini akan menentukan nanti pilihan tindakan apa yang akan diberikan oleh pasien selain pilihan medis atau nasihat medis yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian tak lupa, ini yang membedakan sedikit dari mungkin kondisi-kondisi yang lain. Kita harus lakukan tujuan dari perawatan tersebut. Bapak Ibu, seperti bisa saya contohkan pada pasien-pasien yang menghendaki untuk dilakukan tindakan nasik, itu pasien sebetulnya sudah tertangani dengan kacamata. PCVA-nya sudah 6/6. Namun pasien punya tujuan lain, misalnya untuk bebas kacamata atau untuk masuk sekolah kedinasan yang bersifat militer yang memang mensyaratkan pasien tidak memperoleh atau tidak diizinkan untuk memakai kacamata. Kemudian pasien juga mungkin merasa bosan atau merasa tidak nyaman dengan kacamata, sehingga ini juga harus jadi perhatian kita, apakah kita akan menyarankan terus pasien untuk memakai kacamata atau mungkin ada opsi lain yang bisa diberikan. Tentu saja sepanjang koridor perawatan dan kewenangan perawat untuk memberikan edukasi. Nah, kami di Rumah Sakit Mata Dr. Yap kebetulan mempunyai salah satu pelayanan unggulan yaitu LASIK, di mana sepanjang tahun 2021 kemarin kami melakukan kalau tidak salah sekitar 1.380-an kali prosedur LASIK yang kita lakukan. Survei yang pernah kita lakukan di tahun 2019, 94% pasien kita yang menghendaki pelayanan LASIK itu umumnya bertujuan untuk masuk sekolah kedinasan, baik itu TNI, polisi, sekolah kedinasan pelayaran, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini juga harus menjadi pengkajian kebutuhan kita, bahwa saat ini pasien datang itu tidak karena alasan penyakitnya, tapi karena untuk tujuan yang lebih baik. Kemudian kita juga harus tahu apakah pasien juga
mempunyai latar belakang pekerjaan yang memang membuatnya tidak nyaman untuk memakai kacamata. Misalnya, beberapa profesi yang kita ketahui harus sepanjang hari berhadapan dengan komputer misalnya, atau beberapa olahragawan yang harus beraktivitas melibatkan kontak fisik, misalnya petinju, kemudian pemain sepak bola dan lain sebagainya, tentu akan mempunyai masalah apabila pasien menggunakan kacamata saat beraktivitas. Ini juga merupakan salah satu pengkajian yang harus kita lakukan agar kita tahu nanti apa yang akan kita sarankan kepada pasien. Dari pengkajian ini, bersama dengan dokter kita akan bisa menemukan atau kita bisa menyarankan ke pasien ada beberapa tindakan yang mungkin bisa kita sarankan untuk pasien. Yang pertama kacamata, yang kemudian kontak lensa, kemudian tindakan koreksi pada kornea seperti lasik, atau tindakan koreksi dengan penanaman lensa tanam. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa pada saat kita menyarankan pasien untuk memakai kacamata, ada plus, ada advantage, dan ada disadvantage yang memang akan kita berikan sebagai konsekuensi dari pilihan pasien. Kacamata memang alat bantu yang paling mudah untuk digunakan. Nyaris tidak punya efek samping, siapapun bisa memakai. Harganya terjangkau, walaupun beberapa memang harganya ya cukup fantastis. Kemudian kita tidak bisa mengesampingkan nilai estetik, karena memang ada beberapa pasien yang menyatakan bahwa sepertinya pemakaian kacamata akan membuat wajah lebih menarik. Nah, kemudian tidak perlu perawatan lanjutan yang spesifik, karena memang kacamata tinggal dibersihkan, kemudian tidak perlu perawatan khusus, siap pakai, stop and go kapan saja. Sementara di sisi lain, kacamata juga punya keterbatasan. Bapak Ibu yang pakai kacamata mungkin, apalagi di musim pandemi ini saat memakai masker, mungkin punya keluhan saat lensanya berembun, foggy lens begitu. Kemudian beberapa pasien yang memiliki high myop atau minusnya cukup tinggi pasti akan punya keluhan lapang pandangnya terbatas, karena memang pada pasien-pasien dengan lensa yang cukup tinggi minusnya itu penglihatan akan terpusat di tengah, kemudian penglihatan perifernya akan terganggu. Kemudian ada distorsi, ini terutama pasien-pasien dengan silinder atau astigmatism. Kemudian pasien-pasien dengan kacamata tentu saja akan punya keterbatasan dalam pemilihan aktivitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita nggak mungkin menyarankan pasien olahragawan bertinju dengan kacamata atau main bola dengan kacamata, karena itu akan sangat berbahaya selain mengganggu juga. Dan kemudian kacamata juga menimbulkan ketidaknyamanan, terutama apabila memang ukuran kacamatanya besar sekali dan kemudian terasa berat. Ini juga jadi beberapa alasan pasien untuk konsultasi apakah memang kacamatanya bisa diberikan opsi lain. Opsi yang kedua adalah kontak lens. Saya kutip data dari FDA tahun 2018 bahwa sebetulnya kontak lens saat ini itu bentuknya dan variasinya macam-macam sekali. Baik itu soft contact lens, ada RGB yang saat ini sedang populer karena pemakaiannya lebih tahan lama, tidak perlu bongkar pasang setiap hari. Kemudian ada extended wear contact lens, ini juga mirip dengan RGB, pemakaiannya bisa up to 1 minggu, bahkan saya dengar ada yang bisa dipakai selama 1 bulan. Kemudian ada lensa kontak disposable, ini yang paling sering kita temui, pagi dipakai, siang dilepas, kemudian besok dipakai lagi, kemudian dibuang. Kemudian saat ini juga mulai populer kontak lens yang specified seperti orthogi atau lensa kontak yang sifatnya hanya dekoratif untuk mengubah misalnya warna iris sehingga warna matanya bisa lebih menarik. Nah, kontak lens juga punya beberapa keterbatasan dan punya beberapa nilai plus. Kita ketahui bahwa dengan menggunakan kontak lens, pasien akan mempunyai lapang pandang yang lebih lebar. Kemudian pasien-pasien yang mengalami anisometri, di mana status refraksi mata yang kanan dengan yang kiri itu berbeda jauh. Misalnya yang kanan hanya -1, kemudian yang mata kiri itu -7, kita nggak akan bisa berikan kacamata dengan ukuran -1 dan -7, karena memang lebih dari 2 atau 3 jarak antara mata yang kanan dengan yang kiri akan menimbulkan rasa nyaman yang luar biasa. Sehingga -7 tadi tidak akan bisa diberikan, tidak bisa terfasilitasi dengan kacamata, namun kontak lens bisa memfasilitasi itu. Kemudian kontak lens juga bisa mempunyai nilai plus estetika, karena memang kita tahu ada beberapa kontak lens yang mempunyai warna yang bisa merubah warna mata. Kemudian pemakaian kontak lens juga
memberikan toleransi yang lebih baik pada pasien-pasien yang beraktivitas dengan resiko kontak fisik yang besar seperti olahraga. Namun demikian, beberapa pasien yang baru saja memakai kontak lens mengalami beberapa kesulitan pada saat melakukan fitting dan setting, adaptasi, ada rasa mengganjal, tidak nyaman, dan sebagainya. Ini ada satu juga yang paling sering dikeluhkan bahwa memang pada saat kita memakai kontak lens, prosedur hygiene-nya harus betul-betul dijaga. Karena bagaimanapun kontak lens adalah benda asing yang ditempelkan ke dalam tubuh kita. Pemakaiannya terbatas, kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa kontak lens akan menimbulkan masalah karena memang kontak lens bagaimanapun adalah benda asing. Ya, data yang saya kutip dari jurnal dan menakut-nakuti, tapi karena memang kontak lens punya banyak sekali komplikasi dan punya banyak sekali efek samping, sebut saja dari corneal neovaskularisasi, kemudian dari bakterial keratitis, kemudian konjungtivitis, dan lain sebagainya. Sehingga bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memakai kontak lens, berhati-hati karena masalah higienitas ini menjadi salah satu isu utama. Kemudian berikutnya adalah corneal based corrective laser surgery. Ini yang biasanya kita sebut dengan LASIK, walaupun sebetulnya metode ini ada beberapa. Secara garis besar, corneal based corrective laser ini dibagi menjadi 3, yaitu teknologi PRK, kemudian LASIK, dan kemudian saat ini yang terbaru adalah Relax Smile. Apa bedanya? Bapak Ibu bisa saya jelaskan. PRK merupakan metode bedah refraktif base kornea generasi pertama, di mana ini dilakukan dengan membuka epitel kornea, lapisan yang paling depan. Kemudian lapisan kedua, stroma anteriornya, akan kita lakukan laser untuk merekontur kelengkungan kornea. Harapannya refraksinya akan membaik. Kemudian setelah itu akan tercipta luka yang harus ditutup dengan bandage kontak lens selama kurang lebih 1 minggu. Kelebihan dari metode ini adalah tidak meninggalkan bekas, sehingga saat epitelnya sudah menutup dengan rapat, tidak akan ada seorang pun yang tahu kalau Bapak Ibu pernah melakukan PRK. Namun demikian, dia punya kekurangan penyembuhannya relatif lebih lama dibandingkan dengan LASIK atau SMILE. Perlu waktu paling tidak sekitar 1 bulan untuk mendapatkan visus optimal. Kemudian generasi 2, yang paling populer namanya ini adalah LASIK, di mana ini dilakukan dengan cara membuka epitelnya seperti daun jendela. Kemudian lapisan di bawahnya kita lakukan laser dan daun jendelanya akan kita tutup kembali. Setelah ditutup, kornea akan dievaluasi. Ini memberikan efek penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan PRK. Namun demikian, LASIK ini punya kelemahan meninggalkan scar atau meninggalkan bekas yang mungkin akan tidak bisa hilang. Sehingga metode ini memang kurang disarankan untuk beberapa sekolah kedinasan, calon taruna-taruni, dan memang tidak juga disarankan untuk beberapa orang yang memang aktivitas yang memungkinkan resiko kontak fisiknya tinggi seperti olahragawan dan sebagainya. Kemudian teknologi yang paling baru yaitu adalah Relax Smile, di mana kita tidak melakukan atau tidak membuat flap, tapi laser langsung diberikan. Laser akan secara pintar memisahkan antara lapisan lentikuler dan epitelnya. Kita tinggal memisahkan lapisan lentikuler, selesai. Luka yang ditimbulkan hanya sekitar 2 mm. Kelebihannya lukanya paling cepat sembuhnya, sehingga mungkin beberapa hari setelah dilakukan prosedur, visus bisa langsung 6/6. Kelemahannya adalah prosedur ini adalah prosedur yang paling mahal, karena memang biayanya, kalau tidak salah, sekitar 2 kali lipat dari tindakan PRK. Ini plus minusnya tadi, Bapak Ibu, di mana saat kita melakukan PRK tidak ada masalah flap, kemudian tidak ada bekasnya, biayanya paling murah, kemudian LASIK ini penyembuhannya lebih cepat, kemudian nyerinya juga lebih sedikit dibandingkan dengan PRK. Biayanya menengah antara PRK dengan SMILE. Kalau yang SMILE memang biayanya luar biasa mahal, lebih 2 kali lipat dari PRK. Kemudian minusnya, PRK memang punya masa penyembuhan yang paling lama dibandingkan 2 metode yang lain. Kemudian ada risiko terjadinya haze, tapi itu sudah bisa kita atasi dengan pemberian steroid dan itomycin C. Kemudian LASIK ini punya masalah flap, kemudian SMILE biayanya memang jadi pusat perhatian. Di rumah sakit kita memang prosedur yang paling populer diminta oleh pasien adalah yang PRK, di mana biayanya paling murah dan kemudian tidak meninggalkan bekas, sehingga paling direkomendasikan untuk mereka
adik-adik yang berniat untuk sekolah atau berminat mendaftar sekolah taruna-taruni di kemiliteran maupun kedinasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah lens-based surgery menggunakan lensa intraokuler, baik melalui metode phacoemulsifikasi yang sekarang merupakan golden standard tindakan untuk pasien katarak, tindakan lain berupa EKEK maupun EKI. Pada saat melakukan operasi ekstraksi katarak, umumnya dokter akan memberikan atau menanamkan lensa intraokuler sebagai pengganti lensa yang dikeluarkan. Bapak Ibu, bisa saya sampaikan secara garis besar, saat ini teknologi sudah berkembang jauh, kemudian lensa intraokuler yang ditanamkan juga berkembang. Dulu lensa yang ditanamkan sifatnya semuanya monofokal, sehingga pasien ketika dilakukan operasi katarak ditanamkan lensa intraokuler, pasien akan hanya punya penglihatan monofokal. Umumnya penglihatan akan dipusatkan untuk penglihatan untuk jauh, kemudian pasien harus memakai kacamata untuk membaca dekat. Kemudian teknologi berkembang menjadi multifocal lens, di mana ini punya beberapa titik fokus sehingga pasien bisa melihat jauh dan melihat dekat tanpa bantuan kacamata setelah pemasangan lensa multifocal. Saat ini juga tersedia multifocal plus toric lens, di mana selain untuk penglihatan jauh dan penglihatan dekat, toric lens ini juga bisa mengkoreksi astigmatisme atau silinder yang dimiliki pasien sebelumnya, sehingga apabila pasien sebelum operasi mempunyai silinder, setelah operasi katarak dan penanaman lensa intraokuler, silindernya bisa diatasi, pasien bisa melihat jauh, pasien bisa melihat dekat tanpa bantuan kacamata. Bapak Ibu, bisa saya simpulkan bahwa komunikasi dan edukasi yang efektif akan membantu pasien untuk memahami dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses yang akan dijalani. Kemudian keberhasilan pengobatan sangat bergantung apabila pasien diberi informasi yang dibutuhkan dan dilibatkan, sehingga keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk pasien sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya berasal dari satu pihak, dan harapannya apabila keputusan diambil bersama akan bisa meningkatkan kepuasan dan kemudian yakin bahwa keputusan yang diambil adalah betul-betul yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya pasien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tunggu nanti ada klarifikasi maupun pertanyaan dari teman-teman untuk dapat sharing ilmu dan pengalaman dari teman-teman. Waktu saya kembalikan kepada moderator, Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas pemaparan materinya, sangat lugas dan sangat mudah dipahami, sehingga harapan kami pesan yang disampaikan mudah dihabiskan saat pelayanan. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman kami persilakan untuk menyampaikan lewat chat ya, kemudian akan kita bahas satu persatu setelah pemaparan materi nanti selesai semua. Baik Bapak Ibu, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aris Sugiarto, SST. Pak Aris Sugiarto akan menyampaikan materi tentang Improving Skills Assistance in Refractive Surgeries. Pak Aris Sugiarto ini kelahiran Kulon Progo tahun 1987 dengan riwayat pendidikan SD Negeri Tawangsari, SMP Negeri 3 Wates, SMU Negeri 1 Temon, D3 di Akbar Notokusumo, dan D4 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Riwayat organisasi Pak Aris Sugiarto jadi Ikatan Perawat Mata Indonesia dan Bank Yogyakarta. Riwayat pekerjaannya sebagai penanggung jawab bedah kamar operasi, CI kamar operasi, dan terakhir saat ini ada sebagai kepala ruang kamar operasi. Kepada Pak Aris, kami persilakan untuk memaparkan materinya, waktu 20 menit kurang lebih. Kami persilakan Pak Aris. Baik, terima kasih Bapak Ayis selaku moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan siang ini mohon izin untuk sharing mengenai skill asisten bedah refraktif, jadi peningkatan mengenai skill asisten di sub bidang refraktif. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, bedah refraktif adalah salah satu subdivisi mata yang biasanya banyak sekali di mata itu ada beberapa subdivisi seperti glaukoma, vitreoretina, RO, strabismus. Nah, ini adalah hanya salah satu di bidang subdivisi mata. Ya, sebelumnya apa itu bedah refraktif? Prosedur pembedahan untuk mengoreksi atau menyesuaikan kemampuan fokus mata dengan membentuk kembali kornea. Prosedur lain melibatkan penanaman lensa seperti apa yang dikatakan Pak Bayu tadi mengenai bedah refraktif itu, yaitu pertama menggunakan laser, kemudian yang kedua pembedahan yaitu penanaman lensa. Nah, operasi refraktif mungkin merupakan pilihan yang baik jika mengurangi ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Tidak ada metode terbaik yang diterima secara universal mengoreksi kelainan refraksi. Pilihan terbaik untuk pasien harus diputuskan melalui pemeriksaan penyeluruh dan diskusi dengan dokter. Karena walaupun jenis-jenis operasi bedah refraktif itu banyak sekali, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan tentunya melalui diskusi dengan dokter. Kemudian selain itu juga harus didiskusikan mengenai gaya hidup dan kebutuhan penglihatan pasien. Contohnya misalkan pada usia 40-50 setelah operasi nantinya masih ingin melihat gadget ataupun komputer, sehingga saat diskusi nanti bisa disampaikan kepada dokter bedah refraktif sehingga bisa dipilih lensa yang tepat untuk pasien. Nah, ini adalah beberapa jenis operasi yang dilakukan di dalam bedah refraktif. Yang pertama itu katarak. Katarak yang sudah dijelaskan seperti Pak Bayu tadi. Kemudian katarak menggunakan lensa premium. Sekarang itu sudah berkembang banyak sekali lensa-lensa yang bagus, bisa mengoreksi astigmat, bisa mengoreksi jarak dekat, intermediate maupun jauh. Kemudian bisa juga mengoreksi jarak dekat, menengah, jauh sekalian torik. Kemudian juga ada juga lensa yang akomodasinya agak panjang, yaitu EDOF, Extended Depth Focus. Kemudian menggunakan cara yang ketiga yaitu sekundar implan. Sekundar implan itu pemasangan implementasi iol yang biasanya dilakukan di tempatnya in the back, kemudian di sulcus, kemudian di iris fiksasi, kemudian di sklera fiksasi. Kemudian ada juga tindakan bedah refraktif yaitu iol exchange, yaitu mengeluarkan iol kemudian mengganti karena kemungkinan tidak sesuai dengan hasil koreksi, itu bisa dilakukan. Kemudian bioptik yaitu menggunakan dua lensa, kemudian ILM, kemudian LRI. LRI itu mengoreksi dengan astigmat, kemudian kampralen. Kampralen itu memasukkan lensa di dalam kornea, kemudian lasik sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Bayu tadi. Nah, ini biasanya yang sering berkonsultasi kepada dokter bedah refraktif. Yang pertama itu gangguan rabun jauh, di mana pasien tidak bisa melihat jauh, kemudian rabun dekat, tidak bisa lihat dekat, kemudian astigmat, sifat ini biasanya kabur maupun double untuk melihat objek. Nah, untuk mengoreksi atau menghilangkan gangguan refraktif tersebut, yang pertama PRK sudah dijelaskan juga sama Pak Bayu tadi, bagaimana proses PRK-nya ini sangat cepat sekali, dan di Rumah Sakit Mata Dr. Yap ini adalah paling banyak dipilih karena tadi tidak membekas seperti lasik. Selain itu juga disampaikan karena biayanya sangat murah.
Kemudian yang kedua, femtulasik, tadi sudah dijelaskan juga Pak Bayu, ini bedanya ada flapnya, sehingga akan terlihat di dalam kornea itu flap. Biasanya flap ini bisa sampai 20 mm, 20 mm memekasnya. Ini resikonya juga bisa geser juga flapnya. Tapi ini biasa di masyarakat PRK dan femtulasik itu disebut lasik sama, padahal tindakannya berbeda. Nah, ini teknologi yang terbaru, Relax Smile, ini tadi juga sudah dijelaskan juga. Ini bedanya sama lasik, di mana lasik itu flapnya itu 20 mili, kalau Relax Smile ini hanya bisa 3 sampai 4 mili. Jadi dengan kecil insisi, tentunya harapannya penyembuhan luka akan cepat. Nah, ini semoga tahun depan Rumah Sakit Mata Rajab bisa membeli alat yang terbaru ini. Ini adalah perbedaannya prosedur PRK. PRK ini proses pertama direndam atau dikupas epitelnya, kemudian di laser, kemudian ditutup banded contact lens. Kemudian kalau lasik bedanya itu ada proses kedua, dia melakukan flap, kemudian baru dilakukan laser. Setelah itu baru flapnya ditutup kembali. Nah, untuk yang Relax Smile itu insisinya sangat kecil, jadi tidak dilakukan di flap, ini hanya insisi kecil 4 mili, di laser kemudian diambil jaringannya. Seperti itu. Perbedaannya sangat jelas sekali bagaimana prosedur PRK, lasik maupun Relax Smile. Nah, tadi untuk keuntungan dan plusnya sudah dijelaskan sama Pak Ayu. Kemudian yang kedua menggunakan implan IOL. Implan IOL ini kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas mengenai implantasi IOL di fiksasi di iris. Ini ada 2 jenis IOL. Yang pertama IOL artisan, aphakia. Ini biasanya IOL ini digunakan untuk mengoreksi pasien aphakia. IOL ini agak keras, tidak bisa dilipat, sehingga mengharuskan insisi operasi akan besar, kurang lebih 5 mili, sehingga nantinya akan ada jahitan 1. Nah, kemudian letak IOL ini di atas pupil seperti di gambar ini. Ini juga bisa diletakkan di bawah pupil yang disebut retropupil. Retropupil itu sama-sama difiksasi di iris, namun IOL ini diletakkan di di bawah iris sehingga tidak terlihat seperti ini. Kemudian untuk lensa yang kedua menggunakan artiflex. Ini digunakan untuk mengoreksi kelainan refraksi miop. Bedanya lagi, biasanya ini tidak dilakukan kalau yang pertama tadi kemungkinan aphakia. Kalau yang kedua ini tidak. Jadi pasien langsung diimplantasi lensa. Lensa untuk mengoreksi miop. Bedanya dengan yang pertama, IOL ini bisa dilipat, foldable. Jadi insisinya akan sedikit kecil, bisa 2,2 sampai 2,75. Kemudian dimasukkannya menggunakan injektor, prosesnya sangat cepat sekali. Nah, apa yang harus dipersiapkan pasien? Untuk pemasangan IOL seperti ini, yang harus diwaspadai pada teman-teman perawat saat persiapan, jangan ditetes midriasil, karena jika ditetes midriasil, pupil akan dilatasi, lensa ini tidak akan terpasang, akan menyulitkan. Dan jangan sampai dengan rencana pemasangan iris fiksasi seperti ini di tetes midriasil, sangat beresiko. Ya, ini. Oke. Yang kedua, implementasi IOL itu diletakkan di sklera fiksasi.
Ya, sklerofiksasi. Ini juga ada dua macam, menggunakan benang dan tidak menggunakan benang. Jika menggunakan benang ini, tentunya yang disiapkan adalah benang khusus untuk sklerofiksasi, namanya benang 10-0 polypropylen. Itu khusus, jadi sebagai perawat asisten refraktif harus paham, karena itu berbeda, khusus. Bentuknya sama, hanya dia jarumnya panjang dan tidak bengkok. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan benang. Tidak menggunakan benang itu bisa menggunakan fibrin, bisa menggunakan teknik Yamane. Nah, bagaimana teknik Yamane maupun dengan benang? Nah, ini seperti ini. Jadi iol seperti ini. Pertama, kita buat flap di sini, kemudian jarum yang tadi yang kita siapkan sebagai perawat tadi harus menyiapkan benang yang lurus seperti ini. Ini kemudian dimasukkan seperti ini, kembali lagi, kemudian ada dua benang ini diambil menggunakan pinset yang panjang. Nah, ini yang harus disiapkan sebagai asisten, harus tahu pinset yang panjang, karena ini jarak antara kornea sama tengah ini sekitar 6 mili, sehingga harus menggunakan pinset khusus. Kemudian setelah keluar nanti dipotong, kemudian iolnya tadi ini difiksasikan, diikat sini, kemudian dimasukkan dan disimpul di kanan kiri dari jarum 3, arah jarum 3 sama 9 disimpulkan, sudah selesai. Jadi kalau ini yang perlu dipisahkan pasien harus dilebarkan pupilnya. Jadi sama-sama harus diperhatikan, sama-sama implementasi iol, namun persiapannya berbeda. Jangan sampai ini keliru persiapan pasiennya. Jadi, sedangkan untuk teknik Yamane tidak menggunakan benang, lebih cepat, lebih efektif. Ini adalah temuan tahun 2017 ini menggunakan teknik Yamane seperti ini. Namun harus membutuhkan lensa yang khusus, yaitu lensa tripis. Jadi sama, membuat flap kanan kiri, insisi ini menggunakan lensa tripis sehingga dia bisa dilipat, sehingga insisinya tidak luas, sehingga tidak perlu dijahit juga. Dimasukkan iolnya, nanti ini ditarik menggunakan jarum 26. Jadi yang dibutuhkan, yang dipersiapkan asisten apa? Kalau untuk teknik ini tidak butuh benang, tapi butuh jarum 26 untuk menarik, mengambil haptik iol ini keluar dari jam 3 sampai jam 9. Kalau haptik sudah keluar kanan kiri, ini sudah keluar kanan kiri ini sama ini sudah sama seperti ini. Nah, ini haptik yang di luar ini di koter menggunakan opten. Jadi perawat harus membutuhkan opten, cuma membutuhkan opten sama pisau keratum sama jarum 26 untuk menarik haptik tersebut. Nah, sudah selesai. Jadi ini sudah di koter di sini, kemudian konjungtifanya ditutup sehingga pasien tidak merasakan terganjal. Nah, ini adalah teknik yang sklera fiksasi. Nah, kemudian LRI. LRI ini bisa untuk mengoreksi astigmat, namun LRI ini terbatas karena efektif hanya bisa melakukan koreksi 1,5 ke bawah. Tapi kalau 1,5 lebih tidak efektif dilakukan LRI. Ini tidak menggunakan mesin Veco, tidak menggunakan mesin laser, hanya menggunakan pisau LRI. Jadi LRI ini hanya menyayat segini. Nah, saya begini, bisa 1 atau 2, atau bisa 1 ini cukup, bisa 2 ini. Ini saya sesuai dengan aksis nanti diukur, aksisnya berapa, diukur ini misalkan 90 derajat. Nah, ini cuma di relaksan, dari kornea dikendorkan biar tidak sehingga menurunkan astigmat.
Ini adalah RRI. Operasi LR ini bisa dikombin dengan VECO maupun LASIK. Biasanya di tempat kita dikombin dengan VECO. Kalau mau misalkan hanya astigmat, misalkan silinder hanya 1 atau setengah, ya kita lakukan RRI. Bisa sebelum VECO maupun setelah VECO. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya pisau LRI, khusus pisaunya. Tidak bisa menembus ke dalam, hanya 1, mili itu untuk membuat sayatan di limbus. Nah, itu LRI untuk mengoreksi astigmat. Nah, ini adalah RI. Ini adalah VECO. VECO tadi juga dijelaskan Pak Bayu. Tren saat ini VECO ini menggunakan lensa premium, lensa multifokal, sehingga bisa melihat jarak dekat, menengah maupun jauh. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, harus dikonsultasikan pada dokter. Misalkan setelah operasi ini ingin melihat gadget, masih ingin nyetir sendiri malam-malam, itu ada beberapa lensa yang pas untuk aktivitas tersebut. Jadi ini sama seperti VECO, hanya koreksinya lensa yang berbeda. Jadi tekniknya sama seperti VECO, operasi katarak biasa, namun yang membedakan apa? Yang membedakan iolnya. Bisa memilih iol EDOF, multifokal, atau iol torik untuk mengoreksi sindirnya. Kalau sindirnya banyak, bisa untuk menggunakan lensa torik. Nah, itu adalah beberapa tindakan operasi untuk menghilangkan gangguan refraktif, yaitu dari laser tadi, kemudian pemasangan iol bisa dipasang di sklera, bisa dipasang di iris, bisa dipasang di debek, kemudian menggunakan operasi ini, operasi VECO, kemudian iolnya yang khusus untuk mengoreksi jarak dekat, menengah maupun jauh. Itu ada beberapa teknik untuk mengatasi gangguan refraktif. Nah, seperti temanya, bagaimana kita meningkatkan keterampilan asisten bedah refraktif. Tentunya untuk meningkatkan skill asisten khususnya bedah refraktif, yaitu ilmu. Jadi kita harus mencari banyak-banyaknya ilmu, membaca, kemudian update ilmu. Karena ilmu mata itu sangat-sangat cepat sekali. Pada tahun saya masuk di Yapinta pada tahun 2009, itu mesin VECO-nya masih menggunakan legasi. 5 tahunnya sudah ganti menjadi Infinity dan sekarang sudah Centron. Jadi apa kesimpulannya? Ilmu ini khususnya mata ini cepat sekali berkembang. Kemudian LASIK di PRK, LASIK, kemudian ada lagi sekarang Relax Mel. Nah, kemudian kita jam terbang. Walaupun kita sudah banyak ilmu, namun kita harus tambah jam terbang. Kita sering-sering naik asisten, sehingga kita akan lebih percaya dirinya, akan meningkat. Nah, tentunya untuk mendukung juga, kita harus menambah belajar anatomi mata. Kemudian prosedur operasi. Prosedur operasi ini harus mengerti seperti tadi. Itu baru subdivisi refraktif, sudah banyak sekali jenis-jenis operasi ini, itu harus dimengerti satu persatu. Jadi untuk bedah refraktif, dan untuk bedah glaukoma, apa operasinya itu harus dipahami satu persatu. Setelah memahami prosedur operasinya, kita akan mengerti nantinya instrumennya apa. Untuk operasi ini instrumennya apa, BHP-nya apa. Tentunya disertai dengan fungsi instrumennya ini itu apa, BHP-nya itu apa. Nah, kemudian memahami mesin. Karena apa? Di dalam asisten bedah refraktif ini 90% menggunakan mesin. Seperti Pak Aziz itu, nah itu ahlinya mesin LASIK. Nah itu
kita harus benar paham mesin apapun, mesin Beko, mesin lasik, mesin Vitretina, itu harus dipahami. Caranya seperti apa? Caranya biasanya kita mengundang vendor, karena beberapa mesin itu berbeda fitur dan karakteristiknya sesuai vendor masing-masing. Jadi kita undang, kita belajar. Nah, itu kita selalu mengupdate ilmu. Nah, itu kiranya untuk meningkatkan keterampilan asisten, meningkat ilmu dan skill. Nah, untuk refraktif tentunya harus dipenuhi. Nah, ini saya ada tips menjadi asisten bedah refraktif. Yang pertama apa? Yang pertama profesional. Tentunya ini dibuktikan bisa juga dengan sertifikasi, kemudian kewenangan klinis yang sudah dilakukan kredensial oleh perawatan, misalkan si Aris mampu melakukan operasi Beko, nah itu bisa dibuktikan. Kemudian smart, smart, cerdas. Karena operasi mata itu operator melihat medan operasi menggunakan mikroskop, jadi sehingga tidak melihat kanan kiri, sehingga dia fokus ke mikroskop, sehingga kita juga harus cerdas, harus lebih dulu satu langkah lebih dulu dari operator. Jadi operator sebelum minta kita siapkan, jadi operator tidak menghilangkan fokusnya dari mikroskop, ya itu kuncinya. Karena bedanya asisten bedah lainnya seperti bedah lainnya terbuka sehingga bisa lihat kanan kiri. Kalau mata dia fokus di mikroskop, sehingga kita yang akan membantu. Kita akan lebih dulu, kayaknya ini butuh ini. Karena jam terbangnya kita sudah tinggi, kita akan karakter dokter sudah tahu. Nah, seperti ini kita butuh ini. Sehingga dokter tidak menghilangkan fokus di mikroskopnya ini. Kemudian teamwork. Karena di dalam operasi dengan operasi adalah beberapa peran, ya ada beberapa peran yang diperankan, sehingga kita harus bekerjasama dengan operator, asisten asesi. Jadi kita harus bersama. Dan disiplin. Nah, disiplin ini perlu sekali karena operasi mata alatnya kecil-kecil. Jadi saran saya kalau kita meletakkan instrumen A itu diletakkan kembali di A. Disiplin sudah diurutkan dari A sampai Z. Jadi sehingga tidak berantakan. Karena instrumen mata itu kecil-kecil. Kita mengambil susah kalau nanti berantakan mana-mana, itu harus disiplin. Kemudian teliti juga bisa dibayangkan, teliti instrumen mata kecil-kecil, benang operasinya kecil-kecil, jarumnya kecil-kecil. Nah, terus kita harus teliti. Kemudian yang terakhir, rapi dan bersih. Ini sangat mendukung kesuksesan kita menjadi asisten. Kenapa? Karena meja instrumen itu adalah tempat kerja kita. Meja instrumen adalah tempat kerja kita. Jika kita tidak rapi, kita tidak bersih, kita akan membuat kerjaan kita tidak nyaman. Contohkan, misalkan operasi vitreoretina itu aksesoris vitreoretina sangat banyak sekali. Ada 9 kabel yang lalu lalang. Kalau kita nggak rapi, nanti akan menyusahkan kita sendiri. Jadi kita harus berusaha, walaupun orangnya tipikalnya tidak rapi, tapi harus berusaha serapi mungkin saat menjadi asisten. Kemudian bersih itu kita juga harus, saat kita menggunakan kasa yang sudah kotor, jangan didekatkan di meja instrumen, buang atau ditaruh mana. Ini kunci untuk misalkan jadi asisten. Nah, untuk bedah refraktif, kuncinya adalah paham mesin. Ditambah selain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang sepertinya seperti umum ini ya, ini kunci asisten bedah umum mau bedah lain. Nah, untuk refraktif ditambah paham mesin, karakteristik. Karena operator fokus dengan pasien. Kita yang harus menghandle kalau ada sesuatu. Kemudian paham jenis dan karakter iol. Tadi disebutkan banyak sekali berbagai macam iol, berbagai bentuk iol. Sehingga kita harus belajar pelan-pelan. Iol ini untuk apa, cara gunakannya gimana, cara masangnya seperti apa. Karena yang masang biasanya perawat, yang masangnya seperti apa.
difungsikan seperti apa. Biasanya ada clue-nya untuk jenis. Kemudian fungsinya IOL ini untuk mengoreksi apa, fungsinya IOL untuk digunakan untuk pasien apa. Nah ini. Kemudian memahami karakter dokter. Karena ini biasanya di rumah sakit mata itu banyak dokternya, sehingga kita harus memahami karakter. Walaupun sama-sama operasi Veko, operasi lasik, itu kita harus memahami satu persatu. Ada yang karakternya minta seperti ini. Itu kita yang harus menyesuaikan, bukan operatornya. Karena mau tidak mau kita harus melayani semua. Beda kayak seperti misalkan di RSUD mungkin dokter matanya cuma satu, pastinya cuma satu ya, cuma melayani operator itu saja. Jadi sudah seperti apa? Enggak ada memahaminya, cepat memahaminya. Kalau di rumah sakit mata banyak dokter, kita harus memahami satu persatu. Nah, dengan demikian terjadilah seni untuk menjadi asisten itu sangat penting karena kita harus juga mengimprovisasi sendiri. Misalkan ada kesulitan ada apa, kita juga bisa menyesuaikan, tidak sesuai dengan jalannya operasi. Ya, mungkin itu tips dari saya untuk menjadi asisten bedah khususnya refraksi. Mungkin bisa ditambah lagi, monggo silahkan diaplikasikan. Nah, kesimpulannya apa? Jadi asisten bedah meningkatkan skill asisten bedah refraktif, mengetahui teknik-teknik dalam bedah refraktif. Jadi harus paham mengenai macam-macam operasi tadi, paham satu persatu, dipahami. Kemudian kalau sudah mengetahui tekniknya, kemudian prosedurnya, langkah-langkahnya dari A sampai Z harus tahu. Langkah pertama seperti apa sampai terakhir harus tahu. Kemudian tentunya harus selalu mengupdate ilmu karena tadi yang saya bilang ilmu mata sangat cepat berkembang. Kemudian meningkatkan memahami karakteristik mesin. Nah, harapannya apa? Harapannya operasi dapat berjalan dengan lancar, tidak ada trouble baik dari asisten maupun dari mesin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Olahraga, berkuda, beradu bersama mantan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Wah, ini pemaparannya menyenangkan sekali. Materinya kan tentang mengenai bagaimana menjadi seorang asisten bedah refraksi yang handal. Tadi tips-tipsnya juga sudah dibagikan oleh Mas Aris ya. Andai kan mau ada yang mau untuk meningkatkan skill, boleh dong ikut pelatihan di Maria Pak Aris ya nanti ya. Bisa menghubungi ke bagian pendidikan ya. Oke. Baik, ini kita masuk sesi tanya jawab. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari Ibu atau Mbak Yas Sinta. Pertanyaan untuk Pak Bayu. Misal pasien sudah dilakukan operasi PRK atau bedah PRK, kemudian muncul minus lagi, apa bisa dilakukan tindakan PRK lagi atau ada tindakan lain yang bisa diberikan? Seperti itu Pak Bayu, pertanyaan pertama dulu untuk Pak Bayu. Bisa langsung dijawab Pak Bayu, nanti yang lainnya masih ada yang lain untuk Pak Bayu dan Mas Aris. Mungkin satu dulu. Terima kasih Pak Bayu, monggo. Ya, terima kasih Mas Aziz, terima kasih Mbak Sinta atas pertanyaannya. Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa lasik itu adalah tindakan untuk memodifikasi kurvatura kornea. Kita akan mengikis atau memahat ulang dari permukaan kornea. Dengan metode PRK, kita harus menyisakan 350 mikron ketebalan, sehingga kemudian kita bisa pastikan pasien masih bisa hidup sehat, dan kornea akan sehat sampai akhir hayat pasien itu tersebut.
Sehingga kemudian apabila secara teori saat kita melakukan PRK atau LASIK kemudian ketebalannya masih di atas 350 mikron, maka kita bisa melakukan PRK lagi atau mungkin LASIK lagi. Kami punya pernah pengalaman pasien yang sudah pernah dilakukan tindakan LASIK dengan flap, kemudian ternyata minusnya muncul kembali, kemudian kita lakukan retreatment dengan PRK. Sampai saat ini hasilnya bagus. Sehingga kemudian kesimpulannya adalah apabila memang ketebalannya cukup, lebih dari 350 mikron, kita bisa lakukan lagi. Otomatis kalau ketebalannya sudah minimalis, 350 mikron atau kurang, ya praktis kita tidak bisa melakukan tindakan korektif based on kornea lagi. Mungkin tindakan yang bisa dilakukan adalah tindakan non-invasif seperti kacamata atau pemberian kontak lens. Singkatnya begitu, Mas Aziz. Baik, terima kasih. Itu Mbak Yasinta. Intinya untuk bisa dilakukan tindakan PRK atau PRK lagi, itu intinya adalah ketebalan korneanya masih mencukupi atau tidak. Tapi tindakan yang lain jika tidak mencukupi juga ada nanti bisa dilakukan dengan tindakan yang lain. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih untuk Pak Bayu ini, jika dari Mas Tristan, itu jika saya itu mata kanan saya -2, sedangkan mata kiri saya -2,5, apa bisa dihabiskan menjadi 0? Seperti itu Pak Bayu. Ya, terima kasih Mas Tristan. Jadi prinsipnya sama seperti pertanyaan pertama tadi. Apabila ketebalan korneanya cukup, maka -2 atau 2,5 itu bisa dipastikan habis atau bisa jadi 0. Pengalaman biasanya kami kalau minus di bawah 5, umumnya akan pasiennya habis, minus atau silindernya. Nah, secara teori, mesin kami di rumah sakit itu bisa melakukan tindakan PRK untuk menghilangkan minus sampai 12 dan silinder sampai 4. Jadi apabila ketebalan Bapak Ibu korneanya itu mungkin sekitar 600 mikron, dalam satu kali tindakan PRK, -12, silinder 4 bisa hilang atau habis dalam satu tindakan. Tapi apabila ketebalan kornea tidak mencukupi, maka di pemeriksaan prelasik kita akan kalkulasi. Apabila pasien minusnya 5 dan ketebalan kornea misalnya hanya 400, kita akan hitung berapa banyak minus atau silindernya yang bisa dikurangi. Begitu. Baik, jadi pada dasarnya bisa dilakukan tindakan jika hanya -2 atau 2,5, tapi semua tergantung dari pemeriksaan awal. Sepertinya pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Wiwi Ekawati dari Sleman dan Nur Endah, di mana Bu Wiwi Ekawati menanyakan apakah astigmatisme apa bisa dilasik, sedangkan Bu Nur Endah apakah ada indikasi saat mau dilakukan lasik atau indikasi apa yang bisa dilakukan untuk lasik. Pertanyaan sebenarnya untuk Mas Aris, tapi untuk lasik saya lempar ke Pak Bayu aja ya, kalau gitu. Monggo Pak Bayu. Bisa diulangi pertanyaannya, Mas? Jadi gini, dari Bu Ekawati, itu apakah astigmatisme bisa dilasik? Sedangkan Bu Nur Endah itu menanyakan apakah ada indikasi saat mau dilakukan lasik atau indikasi yang lain untuk bisa dilakukan lasik. Oh ya, untuk Bu Wiwi jelas bisa. Sampai dengan silinder 4 kita bisa lakukan tindakan lasik bisa hilang. Dengan catatan sekali lagi ketebalan kornea cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang indikasi. Ada indikasi medis dan ada indikasi lain sebetulnya. Indikasi medis jelas apabila pasien mengalami anisometrop. Yang satu misalnya -1, yang satu -7. Biasanya untuk mencegah amblyopia, kemudian untuk memberikan visus yang lebih baik, BCVA-nya, LASIK bisa memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan kacamata. Kemudian ada indikasi lain, apabila misalnya, maaf, yang paling banyak itu teman-teman atau adik-adik kita yang mau masuk sekolah kedinasan, mau masuk militer, mau masuk polisi, mau masuk sekolah intelijen, atau masuk sekolah pelayaran, kemudian kebetulan memakai kacamata minus atau silinder, kita bisa lakukan lasik biasanya. Dengan catatan ketebalan kornea cukup, -12 dan silinder sampai 4 bisa kita hilangkan dalam satu kali tindakan. Prosedur hanya berlangsung kurang lebih sekitar 15-20 menit untuk kedua mata. Cepat sekali. Makasih, Mas Aziz.
Baik Pak Bayu, terima kasih. Mungkin saya ada informasi sedikit lagi ya. Jadi semua pasien yang mau dilaksanakan tindakan lasik itu harus intinya harus melakukan tindakan pemeriksaan prelasik terlebih dahulu sehingga pasien tersebut bisa dikerjakan atau tidak. Intinya seperti itu. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Aris dari Bu Kristi atau itu pasien dengan diagnosa ruptur lensa anterior, tindakan apa yang tepat, Mas Haris? Terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Ruti. Pertanyaan sangat bagus sekali, Bu. Intinya bagaimana kita memanajemen saat ada ruptur anterior, ruptur bulbi ya tadi. Ruptur apa tadi Pak Ajis? Halo Pak Ajis. Ruptur lensa anterior. Yang jelas posterior atau anterior ya ini yang. Mungkin posterior atau gimana ini Mbak? Pertanyaannya gini Pak Aris, jika diagnosa ruptur lensa anterior, kemungkinan tindakannya apa nggih? Terima kasih. Oh ya, bisa yang pertama bisa dimungkinkan kalau memang kapsul anternya masih bagus, kita bisa melakukan aspirasi lensa sehingga kapsul porsosnya masih bagus, sehingga kita bisa dipasangkan iol bag. Kalau memang tidak memungkinkan iol itu dipasang di in the bag seperti iol normal, kita opsi yang kedua kita bisa memasangkan iol tersebut di in the sulcus kalau memang kapsulnya anternya masih memungkinkan. Nah, jika kapsul posteriornya tidak memungkinkan, kapsul anteriornya tidak memungkinkan, opsinya yaitu memasangkan lensa sklera fiksasi maupun artisan, menggunakan artisan. Namun kalau artisan atau iris glow tentunya pupilnya harus bagus, harus sentral. Jadi ada dua opsi, bisa memungkinkan menggunakan lensa artisan, namun harus bagus pupilnya, simetris. Opsi yang kedua bisa menggunakan sklera fiksasi, sehingga iol akan bagus center seperti iol asli, ya difiksasikan di sklera yang saya jelaskan tadi. Bisa menggunakan teknik apapun, bisa benang maupun diamani sesuai dengan tentunya sesuai dengan operator yang menentukan. Seperti itu Pak Ajis. Terima kasih Mas Haris. Oke, ini masih banyak lagi pertanyaannya untuk Pak Bayu ini sepertinya. Pak Bayu, mau tanya apakah pasien presbiop bisa di PRK? Terima kasih, ini dari Mas Aprianto, Pak Bayu. Ya, terima kasih Mas Aprianto. Secara prinsip gini, bisa dilakukan tindakan lasik untuk menghilangkan presbiop, tapi Bapak Ibu harus paham dulu bahwa presbiop ini berbeda sekali dengan plus atau minus. Pada plus atau minus itu hanya kehilangan satu jenis penglihatan. Kalau minus itu penglihatan jauhnya terganggu, kalau plus itu penglihatan dekatnya terganggu. Tapi presbiop ini gangguan ada pada lensa biasanya, bukan pada kornea. Presbiop terjadi apabila mata itu kehilangan daya akomodasinya. Ada otot-otot yang memegang lensa itu seiring dengan usia itu kemudian tidak elastis lagi, sehingga lensa tidak bisa menebal saat kita melihat dekat. Nah, apabila pasien didiagnosis presbiopia, kemudian harus memakai kacamata plus 2 misalnya untuk melihat dekat, dan tidak perlu pakai kacamata untuk melihat jauh, maka sesungguhnya kita harus lihat tujuan lasik itu sendiri. Kalau memang pasien itu berkehendak untuk penglihatan dekatnya itu bisa terbantu dengan lasik, ingin kita buat 0 untuk baca dekatnya, maka efeknya penglihatan jauhnya akan terganggu. Sehingga kemudian presbiopia ini biasanya akan kita sangat selektif sekali apakah memang dia merupakan kandidat yang kuat atau kandidat yang fit untuk dilakukan lasik. Pada prinsipnya bisa, tapi saya tekankan bahwa tindakan ini sangat jarang dilakukan karena umumnya tingkat kepuasan pasiennya juga
tidak terlalu tinggi, karena biasanya saat pasien itu menderita presbiop, masalah-masalah yang lain pada mata itu muncul, misalnya degenerasi makula, degenerasi retina, kemudian yang paling sering terjadi juga katarak. Sehingga memang apabila Bapak Ibu ada yang menderita presbiopia, kemudian ingin melakukan lasik, saran saya melakukan pemeriksaan atau konsultasi dulu dengan subspesialis bedah refraktif untuk dipastikan apakah lasik akan memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang mengalami presbiopia. Silakan Mas Aziz. Baik, terima kasih Pak Bayu. Nah, ini ada lagi Pak Bayu, tapi saya jadikan satu aja ya dari eh, Ibu Yeni Ari Tri Astuti sama Bu Ari Tri Kristianingrum terkait lasik juga ini. Izin bertanya Pak Bayu, untuk pasien glaukoma apakah bisa operasi lasik dan keberhasilan sampai berapa persen? Selanjutnya izin bertanya, umur berapa kira-kira boleh dilakukan lasik? Itu Pak Bayu. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya glaukoma tidak menghalangi pasien untuk dilakukan operasi atau tindakan lasik. Karena memang glaukoma itu masalah ada mekanisme humor aqueous, ekskresinya, dan kemudian yang terganggu itu adalah nervus opticusnya. Kita memang pernah beberapa kali melakukan tindakan pada pasien-pasien glaukoma dan sampai saat ini hasilnya baik. Yang harus menjadi catatan adalah pada saat melakukan operasi lasik, itu ketebalan kornea harus diukur dengan akurat dan tekanan bola mata saat dilakukan tindakan harus dalam batas normal. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang batas. Jadi Bapak Ibu, syaratnya untuk dilakukan lasik sepanjang yang kita tahu itu cuma ada dua. Yang pertama, usianya minimal 18 tahun. Kemudian yang kedua, tidak memakai kontak lens 2 minggu sebelum pemeriksaan pre-lasik itu dilakukan. Kenapa kok harus 18 tahun? Bapak Ibu perlu kita ketahui, beberapa literatur menyatakan bahwa mata itu berhenti tumbuh itu di usia kurang lebih 18 tahun. Sehingga apabila kita lakukan lasik sebelum usia 18 tahun, maka akan ada resiko yang tinggi setelah tindakan lasik, maka matanya akan tumbuh lebih panjang dan minus atau silindernya bisa muncul lagi. Sehingga kemudian operasi lasiknya tidak memberikan manfaat sesuai dengan yang diinginkan. Apakah ada jaminan setelah dilasik minus atau silindernya tidak akan muncul lagi? Tidak. Selayaknya tindakan medis yang lain tidak akan ada garansi apakah betul-betul setelah dilakukan tindakan lasik itu akan nol selamanya atau tidak perlu kacamata selamanya. Karena memang sampai saat ini sepanjang yang kami tahu belum ada teknologi yang bisa memprediksi apakah bola mata seseorang itu bisa akan terus tumbuh sampai di usia 19 tahun, 20 tahun. Hanya memang kecenderungan pertumbuhan bola mata saat ini adalah 18 tahun, sehingga kita menetapkan cut-off-nya untuk tindakan lasik itu adalah minimal 18 tahun. Kemudian yang kedua, kenapa kok tidak boleh pakai kontak lens Bapak Ibu? Banyak literatur menyatakan bahwa setelah memakai kontak lens, ketebalan kornea akan lebih tipis dibandingkan dengan sebelum memakai kontak lens. Sehingga apabila memang pasien terbiasa dan memakai kontak lens secara daily, sehari-hari begitu, kami sarankan dicopot dulu, sehingga pada saat kita melakukan pengukuran ketebalan kornea, kita bisa mendapatkan hasil yang betul-betul akurat dan betul-betul valid. Dengan prosedur ini kita bisa mempertahankan terkait pertanyaan tadi, keberhasilan kita sampai 99,8% validitasnya dan akurasinya. 0,2% pasien memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, masih ada sisa 0,25 sampai 0,5 setelah pasca lasik. Begitu Mas Aziz. Terima kasih Pak Bayu. Ini pertanyaan untuk Mas Aris dari Seli Marcelina. Pak Aris, apakah ada pantangan atau yang perlu dihindari bagi orang yang telah melakukan operasi atau bedah refraksi, Pak Aris? Ya. Monggo, Pak Aris. Oke, baik Pak Aziz. Untuk pantangan setelah pasca operasi bedah refraktif, jika memang tidak ada penyakit penyerta, tidak ada tantangan terkait pola makan. Untuk tantangan yang paling utama yaitu terkait hand hygiene, Pak Aziz, karena sangat-sangat berisiko, bisa menyebabkan nantinya infeksi. Sehingga yang pertama yaitu hand hygiene-nya. Kemudian yang kedua air. Biasanya air itu tidak bersih sehingga juga bisa menjadi penyebab infeksi, masukkan kena air. Biasanya pasien-pasien kena air hujan.
Itu. Mungkin itu Pak Bayu yang sering sekali diedukasi pada pasien untuk ditekankan seperti itu. Jadi hand hygiene-nya Pak Aziz, kemudian air itu. Kemudian APD-nya jangan lupa menggunakan kacamata karena debu-debu, asap bisa mengenai mata pasca operasi. Itu Pak Aziz. Terima kasih Pak Aris. Ini ada lagi untuk Pak Bayu. Lasik lagi Pak Bayu. Pada prosedur, pertanyaan untuk Pak Bayu, prosedur pre dan post operasi lasik apa? Presentasi keberhasilan untuk pasien post lasik dengan minus dan silinder Pak Bayu. Ya, terima kasih. Untuk prosedur pre jelas hanya harus melakukan pemeriksaan pre-lasik dulu sebelum dilakukan tindakan lasik. Karena memang kita harus menilai dan kita harus mengevaluasi sejauh mana kondisi dari mata itu sendiri. Di rumah sakit kami, Rumah Sakit Mata Priap, prosedur pre-lasik itu wajib dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di 3 subdivisi yang berbeda. Pertama untuk segmen anterior korneanya, kemudian yang kedua kita harus konsulkan ke bagian vitreoretina untuk menilai sejauh mana kesehatan retina dan vitreusnya. Dan yang ketiga kita harus konsulkan ke bagian neurooftalmologi untuk menilai sejauh mana kesehatan saraf sampai dengan pusat penglihatannya. Kita juga harus ukur ketebalan korneanya, berapa banyak, lalu kita bisa hitung apakah minus pasiennya bisa betul-betul habis, hilang, atau masih tersisa. Kalaupun tersisa berapa begitu. Tidak ada persiapan khusus karena prosedur lasik ini hanya prosedur minor sebetulnya, dilakukan sekitar 10-15 menit langsung selesai, pasien langsung bisa pulang, jadi sifatnya one day care, tidak perlu puasa dan tidak perlu persiapan yang berat seperti operasi bedah refraktif yang lain yang sifatnya lensa base seperti operasi katarak dan sebagainya. Nah, yang paling berat Bapak Ibu ini tentang perawatan pasca lasiknya memang. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya pasien menggunakan metode PRK yang memang meninggalkan luka yang cukup besar, itu pasien memang dilarang untuk kontak dengan air matanya selama mungkin sekitar 2-4 minggu, tergantung sejauh mana penyembuhan lukanya. Kemudian pasien juga tidak dianjurkan untuk beraktivitas dengan membaca dekat, baik itu membaca buku, laptop, HP, dan sebagainya selama mungkin sekitar 1-2 minggu untuk memastikan penyembuhan lukanya tepat waktu, kemudian kornea tidak kering, dan HES-nya tidak terbentuk. Namun demikian, apabila Bapak Ibu menggunakan metode lasik atau metode smile, penyembuhannya akan jauh lebih cepat, sehingga mungkin pantangan-pantangan atau anjuran hanya akan berlangsung selama beberapa hari sampai dengan 1 minggu. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya memang mau mendaftar untuk sekolah kedinasan, mungkin yang paling direkomendasi adalah PRK. Kemudian kalau memang hanya untuk bebas kacamata, ingin penyembuhan yang paling cepat, mungkin metode lasik dengan flap atau metode smile bisa merupakan tindakan yang paling cocok untuk Bapak Ibu. Makasih Mas Aziz. Baik, terima kasih Pak Bayu. Nah, ini ada lagi dari Rialni Sri Mawati. Tanya untuk Pak Aris. Pada tindakan dengan membuka daun jendela akan berisiko mengalami scar. Apakah efek samping dari scar tersebut akan mengaruhi penglihatan setelah operasi? Dan tindakan apa yang dilakukan ketika muncul scar? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dua-duanya, baik Pak Bayu ataupun Mas Aris untuk dua-duanya, karena mungkin beda nanti. Moga mau Pak Bayu dulu atau Mas Aris dulu? Ya, saya jawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahin Mas Aris. Yang dimaksud scar mungkin bekas luka barangkali di sini ya, Mbak Riali. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, kalau kita melakukan tindakan lasik, itu kan kita harus membuka atau mengiris lapisan epitel kornea dan dibuka seperti daun jendela. Jadi ada sekitar 80% yang kita kelupas, ada 20% yang masih menggantung. Sehingga ketika lasernya selesai dilakukan, itu daun jendelanya akan ditutupkan kembali. Akan ada bekas luka berupa perbedaan gradasi antara kornea yang lama yang tetap menempel dengan kornea yang baru. Umumnya memang bekas lukanya akan bertahan agak lama dan kemudian di beberapa pasien memang lukanya itu mungkin akan bertahan lama sekali. Dengan catatan tidak pernah ada kontak fisik, tidak ada pergeseran, tidak ada keratoktasi, sebetulnya bekas luka tadi tidak menimbulkan masalah.
Masalah terjadi apabila memang misalnya dilalah pasien punya kontak fisik, ada trauma direct ke mata, kemudian bekas lukanya ini bergeser, flapnya ini kemudian berubah posisinya, ya baru kemudian ini perlu tindakan. Mungkin epitelnya dibuka, kemudian dibiarkan dulu sampai epitelnya menutup kembali secara alami, atau mungkin ada tindakan kuratif yang lain kalau misalnya yang bergeser itu atau yang terluka itu tidak terlalu banyak. Mungkin Mas Haris bisa menambahkan. Ya, secara garis besar seperti itu Pak Bayu, yaitu yang mungkin yang dimaksud adalah jaringan parut bekas flapnya itu. Memang pada dasarnya mesti akan terlihat membekas, tapi namun kalau tidak terlalu menonjol atau mengubah bentuk kornea, tentunya tidak usah menggunakan treatment yang lain, karena memang seperti kalau kita dilukai, tentunya luka itu akan pulih kembali. Namun biasanya ada beberapa orang yang memang bekasnya itu ada yang kelihatan, ada yang tidak. Mungkin seperti itu, Bapak. Asalkan tidak tergesernya agak banyak aja. Gitu. Kalau hanya bekas biasanya tersirat sedikit mungkin seperti itu. Monggo Pak Aziz. Oke, baik. Sepertinya kok pertanyaan sudah tidak ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan ditulis di chat barangkali. Atau teman-teman mungkin ada yang berminat untuk belajar asisten, pasti baik mau bedah refraksi atau asistensi bedah mata semua, rumah sakit ya kami melayani, silahkan, certified ya. Ya Pak Bayu. Monggo nanti bisa dihubungi langsung ke bagian pendidikan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin dari Pak Bayu dulu ada closing statement dulu Pak Bayu, mungkin bagi teman-teman. Ya, terima kasih Mas Aziz. Sekali lagi terkait dengan topik yang tadi kita sharing, kemampuan edukasi merupakan kemampuan salah satu yang harus dimiliki oleh perawat, sehingga perawat sebagai perannya advokat untuk pasien, sebagai perawat yang memberikan perawatan terbaik untuk pasien itu bisa memberikan memang betul-betul perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lepas dari segala macam kondisi pasien, lepas dari segala macam kondisi rumah sakit misalnya, ini edukasi memang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga harapannya pasien itu terlibat dalam proses perawatannya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa tindakan pengobatan, operasi maupun perawatan itu bisa diberikan sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin cukup itu Pak Aziz, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ini Pak Aris, closing statement-nya Pak Aris sebelum kita tutup acara ini Pak Aris. Oke. Dari saya mungkin peran asisten perawat refraktif sangat-sangat penting. Harapannya teman-teman yang ingin menjadi asisten banyak-banyak mencari ilmu, karena sekarang sudah banyak forum-forum bedah mata seperti IKPAMI atau maupun rumah sakit mata yang membuka seminar maupun pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu tingkatkan skill. Walaupun kita mampu, kalau kita jam terbangnya sedikit, tentunya kita tidak pede. Dengan pede itu kita akan merasa tenang saat menjadi asisten. Mungkin seperti itu Pak Aziz. Oke, terima kasih. Oh ya, kami ingatkan lagi untuk teman-teman peserta untuk mengisi presensi ya. Presensi akan kami tutup pukul 15.30 nanti. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam pelayanan keperawatan kita. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.